Terlebih dahulu saya bacakan untuk tertib acara kita. Yang pertama, Marinde dari nomor 9 ayat 3 dan 4. Kami yang dua pembuka, Marinde 220 ayat 2 Jamita bernyanyi dari 848 ayat 1 dan 2. Kalian mengumpulkan persembahan tangnyang pasu-pasu. Jadi untuk kita hari ini, karena memang kita acara syukuran, sebagai topik dua syafaat kita hari ini, yang pertama kedatangan ataupun kelahiran cucu untuk penasihat satu, yaitu seorang pangeran. Yang kedua untuk syukuran kita karena lahirnya putri dari keluarga Bapak 5 juta berusiaan. Yang ketiga akan keberangkatan pendidikan dari anggota kita Bapak Purba sama Bapak Brutu. Mari kita saling mendoakan agar senantiasa beliau jebol untuk jadi seorang perwira. Yang ketiga dari keluarga Pisinaga Gurmanalu, kebetulan ada berkat Tuhan, ada giling-giling satu milik yang baru. Semoga makin sehat dan sukses kita selalu. Jadi mari kita mulai. Oh ya, yang memang luar biasa Taruli, memang Taruli semua. Kebetulan aku baru tahu ini dari anak penasihat satu naik pangkat. Semoga tahun depan naik pangkat lagi ya kan. Memang luar biasa. Pendidikan sih. Oh iya, dari cara lagi Purba udah resmi jadi perwira ya kan. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Semoga nanti di mana pun tempat. Oh, hampir lupa. Memang ini yang ditunggu-tunggu tadi ya kan. Hampir lupa ini. Maklumlah memori udah ini. Kebetulan kayak gini, saking meriahnya STM ini, Taruli semua. Pas pada waktu pengukuhan kita, putri dari Bapak Togatoro, di situ pas ulang tahun. Kebetulan di situ pula kita pengukuhan STM kita ini, kan luar biasa. Memang panjang umur lah untuk Barilan Kuya Tulangnya. Sehat-sehat selalu, semoga pendidikannya makin sukses. Untuk tahun-tahun depannya, Timali yang cepat kali lah nanti dari bisa S1 S2 ya kan. Banyak-banyak lah tulang cari duit ya kan. Kalau apa nanti paling besar itu bisa nanti kita jodohkan gitu biar apa ya kan Bang. Asal nangdeu. Jadi ada yang antara kita mau didoakan lagi. Oke, mari kita satukan doa kita nanti biar semua anggota STM kita ini sehat-sehat dan anak-anak semakin tinggi sekolahnya, yang sudah bekerja semakin naik pangkatnya. Puji Tuhan, haleluya. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 9 ayat 3 dan 4. Ada bawa HP? Dari HP aja di apa? Nomor 9.
kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kudus, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada siang hari yang indah ini ya Bapa, buat berkat kasih Tuhan dan lawatan Tuhan yang selalu menyertai kami dari pagi hingga siang hari ini ya Bapa. Bapa telah memberikan kami kesehatan baik badan maupun jasmani ya Bapa. Bapa di surga, kami ingin memulai ibadah kami ini ya Bapa, ibadah syukuran atas berkat-Mu yang telah Kau berikan di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Kami menyembah Kau atas kemurahan-Mu ya Bapa yang telah kami terima ya Bapa. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Bapa yang selalu menyertai di setiap permulaan dan awal pertengahan ibadah kami ini ya Bapa, agar senantiasa Bapa ibadah kami ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, apapun yang telah kami rencanakan dan apapun yang akan tunda dalam hari ini ya Bapa, campur tangan Tuhan yang selalu bersama kami ya Bapa. Bapa yang baik, seluruh ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, agar senantiasa Bapa kami berperoleh hikmat daripada ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 223 ayat 1 dan 2. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan doa kami ini Tuhan, atas berkat dan kasih-Mu kepada kami, serta pemeliharaan-Mu bagi hidup kami dari hari-hari yang lewat hingga pada hari ini. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami merayakan hari syukuran bagi STM kami, STM Paruli. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya masukkanlah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, agar Roh-Mu itu yang mengajari kami, menuntun kami, agar kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Horas Mahadihita Sasudi. Horas. Jadi firman Tuhan bagi kita pada acara syukuran kita ini, saya ambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 21.
Matius 6 ayat 19 sampai 21. Demikianlah bunyinya. Hal mengumpulkan harta. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Demikian firman Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya judulin nats kita hari ini, mensyukuri pemberian Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari terdapat suatu kecenderungan bahwa setiap orang, setiap insan selalu ingin memperoleh barang-barang yang kualitasnya baik dan tahan lama. Kalau hendak membeli sesuatu, apakah itu pakaian, sepatu, dan lain sebagainya, tentu selalu ingin memperoleh yang terbaik, asalkan kita mampu dan tahan lama. Kecenderungan seperti inilah sebenarnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada nats kita siang ini. Yesus memusatkan perhatian pendengarnya dan kita kepada kita sekarang pada harta benda yang tahan lama. Yesus mengatakan agar setiap orang agar menghindarkan diri dari benda yang bisa dirusak ngengat atau kalau bahasa Bataknya ngit-ngit. Bagi sebagian orang, pakaian indah dan penuh hiasan merupakan tanda dan ukuran bagi penampilan dan kekayaan. Tapi setelah dipakai dan disimpan, apalagi dalam jangka waktu yang lama, maka ngengat akan merusaknya, sehingga hilanglah kualitas keindahan dan harganya. Yang kedua, Yesus mengatakan agar siapa saja jangan memiliki dan menyimpan barang-barang yang bisa dirusak oleh karat. Seperti pada zaman Yesus, kekayaan seseorang terlihat dari jumlah jagung dan gandum yang tersimpan dalam lumbungnya. Yang ketiga, Yesus mengatakan agar siapa saja agar menjauhkan diri dari harta benda yang bisa dicuri orang, sama seperti orang yang menyimpan harta bendanya di dalam rumah, di mana pencuri suatu saat dapat mengambilnya. Maka dari gambaran 3 kasus di atas, Yesus memberikan 3 macam peringatan kepada kita semua mengenai kenikmatan dan harta benda, yaitu yang pertama, Yesus memperingatkan setiap orang harus selalu waspada terhadap kenikmatan yang bisa dirusak. Semua kenikmatan jasmani pasti akan mengalami kerusakan dalam pengalaman hidup setiap orang. Yesus memperingatkan agar setiap orang semakin waspada terhadap kenikmatan yang dapat digerogoti sampai habis. Oleh karena itu, di dalam hidup ini kita tidak boleh mempertautkan diri kepada kenikmatan yang akan hilang bersama dengan berjalan waktu. Kita harus mempakaikan diri dan hati kita terhadap firman Tuhan. Yang ketiga, Yesus memperingatkan setiap orang
agar waspada terhadap kenikmatan yang bisa dicuri. Kalau ada orang yang mendasarkan kebahagiaan pada harta atau benda, maka ia mendasarkan kebahagiaan pada dasar yang paling tidak aman. Ya, kita perlu mencari duit, kita perlu menambah harta, tapi itu tidak yang utama. Ya, yang utama carilah dahulu firman Tuhan. Seperti yang tertulis, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, itu di Matius 6 ayat 33. Orang yang berdasarkan kebahagiaan dan kenikmatan pada hal yang mudah hilang seperti itu, maka ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari kekecewaan yang menantinya. Jadi pada saudara-saudara kami yang sedang menikmati nikmat yang diberi Tuhan pada hari ini, ucapkan syukur, ya, pada Binsar dan Peter, Raja Gugu yang telah memperoleh kenaikan pangkat, dan pada Binsar telah dikaruniakan seorang putra, ya. Serta Bapak Bertim Simanjuntak wajib bersyukur karena Tuhan telah mengaruniakan seorang putri yang sehat dan cantik, di mana kedua orang tua tersebut sehat, ibu dan anaknya. Bapak Iwan Berutu atau Pak Duka dan Bapak Parulian Purba yang akan menempuh pendidikan. Jadi syukurlah semuanya. Serta Bapak P. Sinaga Buru Manalu yang sudah ditambahkan Tuhan rezeki kepada beliau sebuah giling-giling, ya. Kepada beliau syukurilah itu, ya. Itu bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita semuanya, semata-mata karena kasih Tuhan pada kita, ya. Jadi jangan lupa kita bersyukur. Dan lupa satu lagi, Bapak Saragi, ya, Saragi Buru Purba yang sedang menempuh pendidikan sekolah menjadi calon perwira, ya. Semoga kita doakan mereka diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki dalam menikmati syukur yang diberikan Tuhan pada mereka. Inti dari perikop ini, ya, tidak baik bagi setiap orang Kristen bila seluruh hidupnya hanya tertuju pada pencapaian materi. Bahkan puncak kebahagiaan pada pencapaian materi ini bukan itu yang dimaksud di sini. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ya. Manusia karena duit, karena uang, apapun yang dilakukan. Ya. Apalagi, maaf cakap, mendukakan Roh Kudus, yaitu mengganti agamanya demi satu jabatan. Janganlah sekali-kali mendukakan Roh Kudus. Karena apa? Karena kita sendiri yang akan mengalami apa akibatnya. Seperti yang tertulis di 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Sesuai dengan judul perikop ini, mensyukuri pemberian Tuhan, bahwa kita patut mensyukuri karena Tuhan memberikan segala
yang baik dari kelimpahannya, ya. Ingat, apa yang kita peroleh sekarang bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, atau karena pintar kita. Semuanya berasal dari Tuhan. Jadi kita wajib mengucap syukur, ya. Bangun pagi aja kita sudah wajib kita mengucap syukur. Gimana kalau nggak bangun-bangun? Selesai kan kita? Kepada orang yang dikasihinya, kita patut bersyukur karena Tuhan itu maha baik dan tak satu pun manusia menyangkal campur tangan Tuhan dalam kelangsungan hidup kita. Kasih Tuhan kepada kita seperti sungai yang mengalir dan tidak akan berkesudahan. Tapi kita kadang yang nggak sadar, ya. Kita nggak sadar bahwa apa yang diberikan Tuhan itu, kita nggak sadar bahwa kita lupa mengucap syukur, ya. Itulah yang paling utama, mengucap syukur. Tuhan itu kaya dan kekayaannya nyata dan selalu dicurahkannya kepada orang yang dikasihinya. Harta gereja yang paling benar dan kekal adalah Injil Kristus. Artinya telah terbukti melalui kesaksian hidup orang percaya bahwa firman Tuhan sangat kaya dan baru setiap saat. Seperti yang saya khotbah waktu pertanyaan kita, firman Tuhan itu baru setiap saat, ada tertulis di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Hal ini ditekankan pada kita sebagai umat Kristen agar menjadikan firman Tuhan sebagai sumber dari segala kuasa dan kekayaan dalam kehidupan kita. Hiduplah di dalam doa dan selalulah mengucap syukur pada Tuhan atas berkat dan kasih-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita. Berserulah pada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan dan kebijaksanaan kepada kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kepada keluarga Kristen saat ini sangat diperlukan kehidupan di dalam doa dan membenahi diri dalam iman atau dalam firman Tuhan dan tetap setia dalam kebenaran iman, maka akan membuahkan segala sesuatu yang baik bagi kehidupan sebagai seorang Kristen yang sejati, ya. Jadi intinya kita jangan lupa mengucap syukur, ya. Apapun yang terjadi pada kita, maaf cakap, kalaupun ada yang meninggal, kita tetap bersyukur. Karena apa? Karena kita masih diberi napas kehidupan, ya. Kita masih dapat berkumpul. Itu karena apa? Karena kuasa Tuhan yang memberikan kita tenaga, memberikan kita waktu untuk berkumpul di rumah ini. Jadi hari kata, syukurilah pemberian Tuhan itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu kepada kami yang mengingatkan kami akan kami tetap bersyukur kepadamu atas apapun yang terjadi pada kami, karena itulah yang terindah bagi kami. Tuhan, terima kasih juga Tuhan buat Bapak Ibu yang punya rumah ini Tuhan, yang telah menyediakan tempat bagi kami untuk berkumpul, di mana kami berkumpul Tuhan untuk mengucap syukur kepadamu atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu
Binsar dan Peter yang telah Tuhan berikan kepercayaan, kenaikan pangkat setingkat Tuhan. Serta pada Binsar Tuhan, Engkau telah karuniakan seorang anak laki-laki yang sehat dan ibunya juga Tuhan. Begitu juga dengan Bapak B. Simanjuntak, Bapak Ipana, yang Tuhan telah karuniakan seorang putri yang cantik, di mana keduanya ibu dan anak ke dalam keadaan sehat Tuhan. Serta Tuhan Bapak Iwan Brutu dan Bapak Parulian Purba yang sebentar akan berangkat menuju pendidikan. Kiranya Tuhanlah yang menyertai mereka, Tuhanlah yang memberikan segala kekurangan pada mereka, Tuhanlah yang mencukupkan agar mereka dapat dengan tenang dan bahagia dalam mengikuti pendidikan itu. Tuhan, begitu juga dengan Bapak Saragi Guru Purba yang sedang mengikuti pendidikan. Tuhan, beri dia kesehatan, beri pelihara hidupnya Tuhan, agar dia tetap bersuka cita karena nama-Mu. Begitu juga Tuhan, Bapak P. Sinaga Boru Manalu yang telah Tuhan karuniakan sebuah mobil kepada keluarga mereka. Biarlah itu sebagai pujian syukur mereka padamu Tuhan, atas berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Begitu juga Tuhan dengan kami yang ada di rumah, yang ada berkumpul di sini Tuhan. Kau berkati kami satu persatu agar kami dapat lebih bersukacita lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup bagi kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku 848 ayat sada 2 Buhut Papungu dan sudah selesai ibadah kita, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, karena Engkau yang punya kepada kami. Jangan kami bawa percobaan, karena kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menemani kita. Amin.
Kita selesai. Yesus memberkati. Shalom.